Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Sesuai janjinya, pada pagi hari ini Bu Maulid akan membahas soal evaluasi yang telah diberikan. Nomor 1, yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf tersebut adalah, kalian jangan lantas terkecoh dengan kata oleh karena itu, tapi dibaca terlebih dahulu. Polusi yang tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Salah satu akibatnya adalah anemia. Penyakit ini berdampak buruk khususnya bagi anak-anak. Anak-anak akan mengalami gangguan kemampuan berpikir, daya tangkap lambat, dan tingkat IQ rendah. Oleh karena itu, jagalah anak-anak dari bahaya polusi tingkat tinggi yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Nah, di situ ada kata jagalah. Berarti kalau ada kata jagalah itu menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah paragraf persuasi. Kalimatnya adalah perintah. Maka kalimat utama pada paragraf ini yaitu ada di A. Polusi tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Berarti kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, yaitu kalimat deduktif. Ingat, di situ ada kata jagalah ya. Jagalah itu persuasi. Lanjut, nomor 2, yang ditanyakan yaitu kalimat utamanya lagi. Perlu kita ingat bahwa kalimat utama yang ada di belakang itu merujuk pada kesimpulan. Di situ ada kata oleh karena itu lagi. Kita baca, suara kokok ayam seolah membangunkan Reina dari tidurnya. Tak lupa dia rapikan tempat tidurnya. Ia segera bergegas ke dapur membantu ibunya memasak. Hari itu ayah Reina menuai padi dibantu para tetangganya. Oleh karena itu, ibu memasak makanan lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu, ibu memasak makanan lebih banyak dari biasanya. Berarti dia sebuah kesimpulan di akhir, sehingga kalimat utamanya adalah di akhir atau induktif. Nah, jawabannya yaitu yang bravo, yang B. Kenapa Bu kalimat utamanya tidak di awal? Karena pada di awal itu tidak merupakan sebuah kalimat yang umum. Padahal syarat kalimat utama adalah kalimatnya umum. Nah, sampai di sini semoga Allah menambah kepahaman kalian ya, anak-anak. Amin. Ingat-ingat kunci mencari kalimat utama. Ingat jenis kalimat utama pada paragraf. Dia kalimat utamanya induktif, deduktif, atau campuran. Kalimat utamanya di awal,
syarat-syaratnya, ciri-cirinya di awal atau di akhir. Nah, lihat ciri-cirinya. Ingat ciri-ciri tiap kalimat utama dan cara mencari letak kalimat utama. Ciri-cirinya tiap kalimat utama. Kalau kalimat seperti tadi, kalau kalimat utama terletak di akhir, itu ada kata transisi dan merujuk pada kesimpulan. Terus, setiap kalimat utama itu bersifat umum, bukan khusus. Lanjut, ide pokok. Kalau ide pokok, caranya temukan terlebih dahulu kalimat utamanya, ambil inti dari kalimat utama. Analisis option jawaban sesuaikan dengan inti yang didapatkan. Mari kita nomor 3, yaitu masih tentang kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya di awal atau di akhir ya? Kita baca di mana kalimat yang menunjukkan bahwa itu kalimat umum. Dataran rendah adalah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah antara lain padi, jagung, palawija, dan tebu. Otomatis kita tahu ya, pembahasan-pembahasan setelahnya atau kalimat-kalimat kedua dan kalimat ketiga itu tentang dataran rendah. Jadi dia menjelaskan atau kalimat kedua dan ketiga itu khusus. Jadi yang umum ada di kalimat pertama. Dataran rendah adalah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu kan umum. Kemudian diperjelas lagi, hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Paragraf kalimat kedua itu menjelaskan. Diperjelas lagi di kalimat ketiga, tumbuhan di dataran rendah antara lain padi, jagung, palawija, dan tebu. Sehingga udah ketahuan bahwa jawabannya atau kalimat utamanya ada terletak di awal kalimat. Jadi jawabannya yang delta. Lanjut, nomor 4 tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf tersebut adalah apa jawabannya kira-kira? Yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Kita baca. Di Indonesia, bawang merah umumnya ditanam secara vegetatif alami, yaitu dengan menggunakan umbi lapis. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi secara sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangan seperti ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain rentan terhadap penyakit yang dibawa dari lingkungannya sehingga dapat menekan produktivitas dan pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan virus di dalam bibit. Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana ya? Kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Jadi ide pokoknya ada di option Bravo, perkembangbiakan bawang merah secara vegetatif alami. Lanjut. Nomor 5. Option jawabannya sudah ketahuan di situ, yaitu yang C. Laut merupakan sumber kehidupan. Diambil dari kalimat utamanya yang terletak di awal. Laut merupakan sumber daya kehidupan yang sangat penting. Nah, bahasan-bahasan selanjutnya di
kalimat-kalimat setelah kalimat utama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai isi kandungan laut yang telah dimanfaatkan maupun belum. Jadi kan dia bersifat khusus karena menjelaskan kalimat sebelumnya. Berbagai jenis makhluk hidup di laut menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Menjelaskan lagi, mempertajam penjelasannya. Terus kemudian yang terakhir, berbagai jenis mineral terdapat di laut. Nomor 6, kerjasama dapat menyebabkan pekerjaan menjadi ringan. Kerjasama dapat mempercepat pekerjaan, serta kerjasama dapat memupuk semangat persatuan. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama. Kita lihat kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana? Terletak di akhir kalimat. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama, karena di akhir kalimat atau kalimat terakhir ini menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, manfaat kerjasama. Lanjut nomor 7. Nomor 7 yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf tersebut. Gagasan pokok sama dengan ide pokoknya. Kita cari lagi kalimat utamanya. Kira-kira ide pokoknya terletak di mana? Ya, kita baca. Pelaku ekonomi Singapura merupakan pelaku ekonomi yang paling kompetitif di dunia. Bidang ekspor, perindustrian, dan jasa merupakan sektor yang penting dalam ekonomi Singapura. Komoditas ekspor Singapura adalah barang-barang elektronik, bahan konstruksi, kemudian impornya adalah bahan makanan, minyak bumi, dan bahan-bahan baku industri. Jawabannya ada di karena kalimat utamanya itu terletak di awal, maka jawabannya ada di option D. Pelaku ekonomi Singapura merupakan pelaku ekonomi yang paling kompetitif di dunia. Lanjut soal nomor 8, yaitu ada simpulan paragraf. Simpulan paragraf tersebut adalah simpulan, yaitu sama dengan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah mencakup seluruh kalimat-kalimat dalam satu paragraf. Di situ sudah ada jawabannya. Kesimpulannya adalah program penghijauan hutan gundul. Program penghijauan hutan gundul yang diambil dari kalimat pertama, program penghijauan hutan gundul perlu digalakkan kembali agar populasi pohon dan tanaman di hutan terjaga. Populasi pohon dan tanaman di hutan terjaga. Itu gabungan dari kalimat pertama dan kalimat terakhir. Diambil intinya dari kalimat pertama dan kalimat terakhir untuk mewakili semua kalimat. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang bravo. Lanjut nomor 9, kesimpulan lagi. Kira-kira kesimpulannya apa? Di situ kesimpulan paragraf di atas adalah
Perkembangbiakan bawang merah juga bisa dilakukan secara generatif dari biji. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh bantuan pihak luar, misalnya serangga, angin, atau manusia, atau generatif buatan. Perkembangbiakan ini memiliki keunggulan antara lain sistem perakaran yang kuat, menghasilkan variasi baru, dan penyebaran yang lebih jauh. Kita lihat option A. Bawang merah merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Merupakan kesimpulan? Tidak, karena tidak ada di bahasan di paragrafnya. Kemudian, perkembangbiakan bawang merah secara generatif memiliki beberapa keunggulan. Kita lihat lagi dulu di paragraf di kalimat ketiga, kalimat yang option C. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh bantuan manusia atau generatif buatan. Nah, di situ tidak disebutkan cuma manusia dan generatif buatan saja, tapi ada bantuan angin, serangga. Berarti yang option C itu tidak benar. Yang D, keunggulan perkembangbiakan generatif antara lain sistem perakaran yang kuat, menghasilkan variasi baru, dan penyebaran yang lebih jauh. Nah, antara B dan D. Lihat optionnya yaitu kesimpulan itu lebih spesifik. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Perkembangbiakan bawang merah secara generatif memiliki beberapa keunggulan. Secara generatif itu sudah meliputi kalimat kedua. Perkembangbiakan secara generatif meliputi kalimat pertama, perkembangbiakan bawang merah, kemudian meliputi kalimat terakhir, keunggulan, mengemukakan tentang keunggulan. Jadi jawabannya yang Bravo. Perkembangbiakan bawang merah secara generatif memiliki beberapa keunggulan. Kita tidak usah menyebutkan apa saja keunggulannya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sesuai janjinya, pada pagi hari ini Bu Maulid akan membahas soal evaluasi yang telah diberikan. Nomor 1, yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf tersebut adalah kalian jangan lantas terkecoh dengan kata oleh karena itu, tapi dibaca terlebih dahulu. Polusi yang tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Salah satu akibatnya adalah anemia. Penyakit ini berdampak buruk khususnya bagi anak-anak. Anak-anak akan mengalami gangguan kemampuan berpikir, daya tangkap lambat, dan tingkat IQ rendah. Oleh karena itu, jagalah anak-anak dari bahaya polusi tingkat tinggi yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Nah, di situ ada kata jagalah. Berarti kalau ada kata jagalah,
lah itu menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah paragraf persuasi. Kalimatnya adalah perintah. Maka kalimat utama pada paragraf ini yaitu ada di A. Polusi tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Berarti kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, yaitu kalimat deduktif. Ingat, di situ ada kata jagalah ya. Jagalah itu persuasi. Lanjut nomor 2. Yang ditanyakan yaitu kalimat utamanya lagi. Perlu kita ingat bahwa kalimat utama yang ada di belakang itu merujuk pada kesimpulan. Di situ ada kata oleh karena itu lagi. Kita baca, suara koko ayam seolah membangunkan Reina dari tidurnya. Tak lupa dia rapikan ke tempat tidurnya. Ia segera bergegas ke dapur membantu ibunya memasak. Hari itu ayah Reina menuai padi dibantu para tetangganya. Oleh karena itu, ibu memasak makanan lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu, ibu memasak makanan lebih banyak dari biasanya. Berarti dia sebuah kesimpulan di akhir. Sehingga kalimat utamanya adalah di akhir atau induktif. Nah, jawabannya yaitu yang bravo, yang B. Kenapa Bu kalimat utamanya tidak di awal? Karena pada di awal itu tidak merupakan sebuah kalimat yang umum. Padahal syarat kalimat utama adalah kalimatnya umum. Nah, sampai di sini semoga Allah menambah kepahaman kalian ya, anak-anak. Amin. Ingat-ingat kunci mencari kalimat utama. Ingat jenis kalimat utama pada paragraf. Dia kalimat utamanya induktif, deduktif, atau campuran. Atau kalimat utamanya di awal, syarat-syaratnya, ciri-cirinya di awal atau di akhir. Nah, lihat ciri-cirinya. Ingat ciri-ciri tiap kalimat utama dan cara mencari letak kalimat utama. Ciri-cirinya tiap kalimat utama. Kalau kalimat seperti tadi, kalau kalimat utama terletak di akhir, itu ada kata transisi dan merujuk pada kesimpulan. Terus, setiap kalimat utama itu bersifat umum, bukan khusus. Lanjut, ide pokok. Kalau ide pokok, caranya temukan terlebih dahulu kalimat utamanya, ambil inti dari kalimat utama. Analisis option jawaban sesuaikan dengan inti yang didapatkan. Mari kita nomor 3, yaitu masih tentang kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya di awal atau di akhir ya? Kita baca di mana kalimat yang menunjukkan bahwa itu kalimat umum. Dataran rendah adalah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah antara lain padi, jagung, palawija, dan tebu. Otomatis kita tahu ya, pembahasan-pembahasan setelahnya atau kalimat-kalimat kedua dan kalimat ketiga itu tentang dataran rendah. Jadi dia menjelaskan atau kalimat kedua dan ketiga itu khusus. Jadi yang umum ada di kalimat pertama. Dataran rendah adalah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu kan
umum. Kemudian diperjelas lagi, hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Kalimat kedua itu menjelaskan. Diperjelas lagi di kalimat ketiga, tumbuhan di dataran rendah antara lain padi, jagung, palawija, dan tebu. Sehingga udah ketahuan bahwa jawabannya atau kalimat utamanya ada terletak di awal kalimat. Jadi jawabannya yang delta. Lanjut, nomor 4 tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf tersebut adalah apa jawabannya kira-kira? Yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Kita baca. Di Indonesia, bawang merah umumnya ditanam secara vegetatif alami, yaitu dengan menggunakan umbi lapis. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi secara sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangan seperti ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain rentan terhadap penyakit yang dibawa dari lingkungannya sehingga dapat menekan produktivitas dan pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan virus di dalam bibit. Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana ya? Kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Jadi ide pokoknya ada di option Bravo, perkembangbiakan bawang merah secara vegetatif alami. Lanjut. Nomor 5. Option jawabannya sudah ketahuan di situ, yaitu yang C. Laut merupakan sumber kehidupan. Diambil dari kalimat utamanya yang terletak di awal. Laut merupakan sumber daya kehidupan yang sangat penting. Bahasan-bahasan selanjutnya di kalimat-kalimat setelah kalimat utama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai isi kandungan laut yang telah dimanfaatkan maupun belum. Jadi kan dia bersifat khusus karena menjelaskan kalimat sebelumnya. Berbagai jenis makhluk hidup di laut menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Menjelaskan lagi, mempertajam penjelasannya. Terus kemudian yang terakhir, berbagai jenis mineral terdapat di laut. Nomor 6. Kerjasama dapat menyebabkan pekerjaan menjadi ringan. Kerjasama dapat mempercepat pekerjaan, serta kerjasama dapat memupuk semangat persatuan. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama. Kita lihat kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana? Terletak di akhir kalimat. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama, karena di akhir kalimat atau kalimat terakhir ini menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, manfaat kerjasama. Lanjut nomor 7. Nomor 7 yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf tersebut. Gagasan pokok sama dengan ide pokoknya. Kita cari lagi kalimat utamanya. Kira-kira ide pokoknya terletak di mana? Ya, kita baca. Pelaku ekonomi Singapura merupakan pelaku ekonomi yang paling kompetitif di dunia. Bidang ekspor
Perindustrian dan jasa merupakan sektor yang penting dalam ekonomi Singapura. Komoditas ekspor Singapura adalah barang-barang elektronik, bahan konstruksi, kemudian impornya adalah bahan makanan, minyak bumi, dan bahan-bahan baku industri. Jawabannya ada di karena kalimat utamanya itu terletak di awal, maka jawabannya ada di option D. Pelaku ekonomi Singapura merupakan pelaku ekonomi yang paling kompetitif di dunia. Lanjut soal nomor 8, yaitu ada simpulan paragraf. Simpulan paragraf tersebut adalah simpulan, yaitu sama dengan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah mencakup seluruh kalimat-kalimat dalam satu paragraf. Di situ sudah ada jawabannya. Kesimpulannya adalah program penghijauan hutan gundul. Program penghijauan hutan gundul yang diambil dari kalimat pertama, program penghijauan hutan gundul perlu digalakkan kembali agar populasi pohon dan tanaman di hutan terjaga. Populasi pohon dan tanaman di hutan terjaga. Itu gabungan dari kalimat pertama dan kalimat terakhir. Diambil intinya dari kalimat pertama dan kalimat terakhir untuk mewakili semua kalimat. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang bravo. Lanjut nomor 9, kesimpulan lagi. Kira-kira kesimpulannya apa? Di situ kesimpulan paragraf di atas adalah perkembangbiakan bawang merah juga bisa dilakukan secara generatif dari biji. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh bantuan pihak luar, misalnya serangga, angin, atau manusia, atau generatif buatan. Perkembangbiakan ini memiliki keunggulan antara lain sistem perakaran yang kuat, menghasilkan variasi baru, dan penyebaran yang lebih jauh. Kita lihat option A. Bawang merah merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Merupakan kesimpulan? Tidak, karena tidak ada bahasan di paragrafnya. Kemudian, perkembangbiakan bawang merah secara generatif memiliki beberapa keunggulan. Kita lihat lagi dulu di paragraf di kalimat ketiga, kalimat yang option C. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh bantuan manusia atau generatif buatan. Nah, di situ tidak disebutkan cuma manusia dan generatif buatan saja, tapi ada bantuan angin, serangga. Berarti yang option C itu tidak benar. Yang D, keunggulan perkembangbiakan generatif antara lain sistem perakaran yang kuat, menghasilkan variasi baru, dan penyebaran yang lebih jauh. Antara B dan D. Lihat optionnya yaitu kesimpulan itu lebih spesifik. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Perkembangbiakan bawang merah secara generatif memiliki beberapa keunggulan. Secara generatif itu sudah meliputi
itu sudah meliputi kalimat kedua, perkembangbiakan secara generatif, meliputi kalimat pertama, perkembangbiakan bawang merah, kemudian meliputi kalimat terakhir, keunggulan, mengemukakan tentang keunggulan. Jadi jawabannya yang bravo, perkembangbiakan bawang merah secara generatif memiliki beberapa keunggulan. Kita tidak usah menyebutkan apa saja keunggulannya. Tuh. Lanjut nomor 10. Kesimpulan paragraf tersebut. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang tanah, kedelai, kacang merah, kacang hijau, serta jenis-jenis kacang-kacangan yang lainnya. Yang ditanyakan lagi kesimpulannya. Kita analisis satu-satu pada jawaban. Manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein untuk menjaga daya tahan tubuh. Kita simpan dulu. Manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein agar tumbuh sehat. Nah, tidak cuma tumbuh sehat ya, tapi di situ untuk pertumbuhan. Kemudian yang C, manusia harus makan kacang-kacangan setiap hari agar pertumbuhannya optimal. Tidak ada kata optimal dan tidak mengharuskan. Jadi yang C itu salah. Yang D, kita dapat memenuhi kebutuhan protein dengan mengonsumsi tahu dan tempe saja. Tidak hanya tahu dan tempe, tapi kacang-kacangan hijau, kacang merah, kedelai. Memang tahu tempe itu terdapat pada kedelai, tapi di situ kan disebutkan jenis lain, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah. Jadi jawaban yang tepat yaitu antara alfa dan bravo. Nah, yang paling tepat yaitu yang bravo. Manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein agar tumbuh sehat. Nah, penulisan yang tidak baku. Nah, kata yang tidak baku di sini, penulisan kata yang tidak baku ada di kata apa saja kira-kira? Yaitu ada di kata amfibi ya, dan cicak. Jadi jawabannya yang Charlie, C. Amfibi dan cicak. Yang benar adalah amfibi pakai F dan cecak bukan cicak. Jadi cicak itu ternyata tidak baku nih. Ada cecak bukan cicak. Sekarang kita mulai perbaiki lagi ya cara kita berbicara. Lanjut nomor 17, pembenaran kata yang tidak baku menjadi kata baku pada paragraf tersebut. Nah, di sini penulisan paragraf juga harusnya paragraf pakai F bukan PH. Nah, jawabannya yang C, fotosintesis, energi, organisme, faktor, dan klorofil. Kita lihat fotosintesis. Di situ ada fotosintetis. Jadi yang benar adalah fotosintesis bukan fotosintetis. Sintetis itu bahan plastik, itu sintetis. Sementara energi itu pakai G bukan pakai J. Organisme dengan jenis organisme itu bukan organisasi tapi organisme. Dan yang
Keempat, faktor itu pakai K bukan pakai C. Klorofil itu pakai F bukan pakai P. Jadi bukan klorofil tapi klorofil. Nah, energi. Organisasi itu untuk perkumpulan ya. Jadi kalau tumbuhan, hewan itu pakainya organisme. Kemudian fotosintesis, bukan fotosintetis tapi fotosintesis. Kemudian faktor itu pakai K kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian klorofil itu pakai F, klorofil. Lanjut, nomor 18. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Lagi-lagi tanda baca. Kita lihat tanda baca, penulisan sekecamatan. Oh ya, penulisan siswa. Dulu, S di sini harusnya kapital karena di awal itu menggunakan huruf kapital. Nah, sekecamatan itu dipisah ya, pisah strip, kecamatan menggunakan tanda strip. Jadi option yang B salah, yang D salah. Tinggal option A sama C. Kemudian kecamatan itu K-nya besar karena diikuti dengan nama tempat di sini Ngemplak. Nah, N-nya itu besar karena unsur geografi atau nama tempat unsur geografi. Kemudian tematik di sini T-nya itu besar. Kenapa T-nya besar? Karena nama pelajaran itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya bahasa Indonesia, B-nya besar, bahasa B-nya besar, Indonesia I-nya besar. Begitu juga dengan bahasa Jawa. Bahasa B-nya besar, Jawa J-nya juga besar. Selainnya pakai huruf biasa. Kemudian setiap 4 minggu. Nah, minggu di sini itu bukan menunjukkan nama hari, tapi minggu di sini menunjukkan pekan. Jadi ditulisnya M-nya itu kecil. Oke, sampai sini semoga kalian ditambah pemahamannya. Jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut nomor 20. Nomor terakhir itu tentang penulisan tanda baca. Nah, jawabannya yang alfa ya. Setelah penulisan nama, setelah gelar profesor. Nah, prof itu titik. Muhammad Fahri, koma, SPD S titik P besar D kecil terus titik. Kemudian seorang pengamat lingkungan. Ini S-nya tetap kecil karena ini titik bukan untuk mengakhiri kalimat, tapi titik untuk mengakhiri gelar. Jadi kata selanjutnya itu, huruf selanjutnya itu tetap huruf biasa, bukan huruf kapital ya. Bu Maulid ulangi lagi. Di sini huruf selanjutnya itu huruf biasa, bukan huruf kapital karena titik di sini bukan untuk mengakhiri kalimat, tapi titik di sini adalah mengakhiri nama gelarnya. Oke. Sampai sini semoga anak-anak ditambah pemahamannya, ditambah ilmunya, besok meminimalisir kesalahan lagi, dan semoga pengetahuan anak-anak dijaga oleh Allah. Amin. Cukup sekian dari Bu Maulid. Jika ada salah kata Bu Maulid mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.